Selamat siang, saya John Uy, publisher dari Media Kabari. Untuk yang belum kenal Kabari, website Kabari adalah kabarinews.com. Kabari adalah media diaspora yang berpusat di San Francisco sejak tahun 2007. Anda bisa hubungi kami di info@kabarinews.com. Seperti yang kita ketahui, coronavirus di Amerika makin menjalar kemana-mana, malahan sekarang orang Amerika menduduki ranking pertama melebihi China. New York adalah state yang terbanyak jumlah orang yang terkena coronavirus. Hari ini kita bisa bicara dengan Konsul Jenderal New York, Pak Arifi Simon. Ya. Pak Arifi, apa kabar? Baik, Pak John Wih. Apa kabar, Bapak? Baik, terima kasih. Ya. Kita bicara tentang situasi di New York. Bagaimana sekarang? Situasinya masih cukup mencekam ya, terkait dengan perkembangan coronavirus di negara bagian New York, khususnya di New York City, dan jumlah yang terpapar COVID-19 ini saat ini dari hari ke hari terus bertambah, ya, bahkan jumlahnya cukup signifikan pertambahannya. Termasuk di sini juga nampak mulai terjadi kenaikan jumlah yang meninggal, dari kasus yang meninggal. Jadi ini terus terang menjadi keprihatinan untuk kita semua. Dan seperti yang tadi Pak John Wee sampaikan, bahwa memang sekarang posisi Amerika Serikat menduduki peringkat pertama terkait jumlah kasus COVID-19. Dan dari jumlah itu terbesar itu ada di kota New York. Gitu. Nah, 70% dari kasus yang ada di negara bagian New York itu ada di New York City, yang terbagi dalam 5 borough, yaitu Manhattan, terus Queens, Brooklyn, Bronx, dan Staten Island. Dari 5 borough itu, yang tertinggi Queens, yang paling banyak terdampak, dan yang paling terendah itu masih kemarin angkanya masih di bawah 1.000, itu Staten Island. Tindakan apa saja yang KJRI New York sudah lakukan untuk membantu masyarakat Indonesia di sana? Ya, kami membagi masyarakat itu menjadi 4 klaster, ya, Pak. Sesuai arahan dari pusat. Yang pertama itu adalah WNI, WNI yang terkait dengan migrant worker, jadi orang kita yang kerja di sini. Terus ada kelompok dari klaster mahasiswa. Terus satu lagi travelers dan senior citizen. Jadi 4 ini menjadi fokus perhatian kita. Dari keempat ini, dari 4 klaster ini, KJRI New York, langkah yang kami lakukan yang pertama itu adalah kami menjalin komunikasi intens dengan semua komponen ini. Yang pertama, antara yang kita lakukan adalah dengan menyelenggarakan video conference dengan mereka, dengan para pemuka mereka, dengan para tokoh-tokoh mereka, yang ada di 15 negara bagian di bawah, di wilayah kerja KJRI New York. Yang mulai dari West Virginia, terus Maryland, Pennsylvania, Delaware, terus Connecticut, New Jersey, New York State, lalu ada Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine, North Carolina, dan South Carolina, and Rhode Island. Kita melakukan komunikasi dengan mereka. Yang pertama kita lakukan pada tanggal 17 Maret, kita melakukan komunikasi dengan kalangan mahasiswa. Karena mahasiswa ini juga ada yang terdampak, dalam arti terdampak virus corona bukan berarti mereka itu positif corona. Karena sampai saat ini di wilayah kerja KJRI New York itu belum terdapat laporan adanya WNI atau diaspora Indonesia yang positif terpapar COVID-19. Dan kita harapkan ini akan tetap bertahan situasi ini, karena kita berharap yang terbaik untuk kondisi kesehatan warga masyarakat kita di sini, baik itu yang WNI maupun yang sudah warga negara Amerika Serikat yang ada di wilayah kerja KJRI New York. Nah, pada tanggal 17 kemarin,
17 Maret kemarin, kami melakukan video conference pertama kali, itu dengan kalangan mahasiswa se-ISKUS, dengan bekerja sama dengan Permias ISKUS dan PTRI New York. Tujuan dari komunikasi ini adalah satu, untuk melihat, untuk mendengar dari mereka kondisi-kondisi mereka saat ini, karena dari mereka itu, dari mahasiswa kita yang ada di wilayah ISKUS, sekarang ini tercatat jumlahnya 714, Pak. Mahasiswa Indonesia yang belajar di ISKUS, di wilayah ISKUS. Dari 714 itu, sebanyak 156 itu tinggal di dormitory, di asrama. Dari 156 itu, 85 itu masih stay di dormitory. Namun ada 71, mereka itu diharuskan keluar dari dormitory mereka karena kebijakan kampus mereka terkait COVID-19 ini. Nah, kami harus menyikapi itu. Makanya kita perlu melakukan video conference dengan mereka. Supaya apa? Untuk membantu mereka. Akhirnya dari 71 itu sudah terselesaikan, Pak, masalah penampungan sementara untuk mereka. Yang kami lakukan ini, kita berkoordinasi erat dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia yang ada di wilayah negara bagian tempat mereka itu sekolah. Dan akhirnya berkaitan dengan masyarakat, kita sudah berhasil menyelesaikan persoalan pemukiman sementara untuk mahasiswa ini. Dan kita juga, KJRI dalam hal ini, juga akan mendukung kebutuhan logistik mereka, karena saat ini dengan adanya lockdown di mana-mana, itu tidak mudah untuk bisa berbelanja keluar dari tempat tinggal mereka atau yang ada di dormitory mereka, karena ada aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah negara bagian atau pemerintah kota atau county di mana mereka tinggal. Ini kita menyikapi itu karena kebetulan KJRI ini kan saat ini masuk kelompok yang essential business. Jadi untuk wilayah, untuk korps diplomatik itu masih bisa berlalu lalang di situasi seperti ini. Dan itu kita manfaatkan untuk bantu teman-teman ini. Tapi bagi mereka yang ada di luar jangkauan KJRI, yang jauh dari KJRI, kita selalu koordinasi dengan masyarakat setempat. Dan kami perhatikan bukan hanya logistik dari mereka yang tinggal di luar kampus, di luar di luar dormitory. Tapi kami juga memikirkan mereka yang di kampus, yang di dormitory, karena mahasiswa kita yang tinggal di dormitory, ya pengalaman kami waktu mahasiswa dulu kan satu lantai berapa kamar kan cuma satu dapur itu. Dan pasti mereka akan ada keterbatasan ruang tempat untuk bisa menyimpan makanan. Lah kalau mereka sampai kekurangan gimana? Lah ini juga menjadi perhatian kita. Terus kita dengan Permias juga melakukan ini, Pak, surveillance, juga untuk survei untuk kesehatan mereka per minggu. Maksudnya untuk memantau. Mereka akan ngisi form-form itu yang diedarkan oleh Permias untuk ngisi form sejauh mana kondisi kesehatan mereka. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kita bisa mengambil satu tindakan untuk memberikan bantuan untuk mereka itu. Jadi ini langkah yang pertama yang untuk kalangan mahasiswa. Lantas yang pada tanggal 20 Maret, kita melakukan komunikasi juga melalui video conference dengan masyarakat Indonesia yang ada di 15 negara bagian itu. Nah, sekarang dengan masyarakatnya. Masyarakat kita, dengan tokoh-tokoh masyarakat itu. Tujuan sama, satu untuk memantau kondisi keadaan masyarakat kita di wilayah negara bagian di mana mereka tinggal. Sekaligus kita juga ingin memperkuat koordinasi yang sudah ada, yang sudah baik ini, untuk bisa menjadikan mereka sebagai mata dan telinga kami, mata dan telinga KJRI. Karena terus terang KJRI yang berada di Manhattan itu memiliki keterbatasan jarak pandang dan jarak jangkau ke wilayah-wilayah negara bagian yang menjadi cakupan wilayah kerja kami. Seperti New York dengan South Carolina, itu kan jauh sekali, Bapak. Atau dengan Maine, itu sangat jauh. Salah satu cara yaitu dengan melakukan koordinasi dengan masyarakat kita di negara bagian tersebut. Yang kedua juga ingin memantau kondisi mereka, kondisi masyarakat kita. Gitu. Nah, ini cara-cara ini yang kita lakukan. Dan ini ternyata cukup efektif karena permasalahan kita hadapi dalam situasi darurat corona sekarang bukan hanya mereka yang kekhawatiran terdampak corona, Pak, tapi juga hal-hal lain atau musibah-musibah lain yang suatu waktu bisa menimpa WNI itu sendiri. Mau nggak mau ya harus kita bantu. Sebagai contoh kami saat ini ya,
di saat kita juga menangani masalah isu corona, kami juga sedang menangani kasus kecelakaan seorang WNI di Boston yang lagi kita urus untuk segera kita bantu untuk pemulangan jenazahnya ke tanah air. Nah, ini juga melakukan koordinasi dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Kalau tanpa mereka, kemungkinan kami andaikan tahu dari aparat keamanan setempat, itu pasti agak lambat itu, cukup lambat. Sehingga dengan bekerja sama dengan semua lini, dengan masyarakat kita, dengan otoritas tempat, itu akan mempercepat kita mengetahui situasi yang ada di wilayah kerja kami, dan itu pun berarti akan membuat kami cepat dalam menanggapi, memberikan respon terhadap permasalahan yang ada dihadapi oleh warga negara kita itu. Terus yang berikutnya video conference, Pak, dengan satu komunitas masyarakat yang ini jangan sampai kita lupakan, yaitu dengan senior citizens. Dalam konteks video conference ini tidak hanya terbatas dengan WNI, Pak. Tidak hanya dengan masyarakat yang berstatus WNI, tapi juga dengan masyarakat yang sudah warga negara Amerika Serikat. Karena bagi kami yang saya lihat di sana adalah masyarakat Indonesia, Pak. Gitu. Masyarakat Indonesia. Sama tadi malam, Pak. Jam 3 sore kami video conference dengan para sesepuh kita, para senior citizen kita di 15 negara bagian itu. Lah kenapa kita kasih perhatian ini? Karena senior citizen ini salah satu kelompok usia yang menurut pemahaman medis itu sangat rentan terhadap penularan COVID-19 ini. Gitu. Jadi ini harus kita perhatikan. Apalagi banyak senior citizen di wilayah kerja kami itu yang sudah cuma tinggal sendirian di apartemen, tidak punya siapa-siapa, gitu. Jadi ini harus kita perhatikan, dan sama seperti yang kita lakukan dengan WNI yang pada umumnya dan dengan mahasiswa, kami juga menyerukan, menghimbau kepada mereka ini untuk satu sama lain saling mengkomunikasikan. Dan kami juga membuka hotline, Pak, untuk ini, yang untuk berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ada di sini. Tadinya hotline KJRI New York itu cuma satu, Pak. Sekarang kita buat 5, Pak. Untuk apa? Untuk mempermudah masyarakat untuk menghubungi kami. Jadi kalau gagal dengan hotline yang pertama, karena sibuk menerima, karena tingkat frekuensi pertanyaan ke kami itu sangat besar, Pak, melalui headline itu. Bisa menggunakan, kalau yang pertama sibuk, menggunakan yang kedua. Kedua sibuk, masih menggunakan yang ketiga. Ketiga sibuk, yang keempat. Lah keempat sibuk, karena ini 4 ini kita ambil bertempat di KJRI semua, Pak. Jadi kita ada 4 fungsi. Jadi fungsi politik, fungsi ekonomi, konsuler, pensosbud, penerangan sosial budaya, dan administrasi. Itu semua kita tugasin semua fungsi ini untuk membuka hotline dan untuk menerima anytime telepon masukan dari masyarakat. Dan kami sampaikan ke masyarakat, kalau sampai ada yang merasa teleponnya tidak terlayani dengan baik, saya minta untuk mencatat itu, kapan mereka menelpon, dan dengan siapa dan nomor berapa itu. Nanti ketahuan itu yang nomor teleponnya itu. Dan kami akan segera respon masalah itu. Itu ya, dari keempat itu kita tambah lagi satu, Pak, di Wisma. Jadi di Wisma kami, di Wisma Konjen ini, kita bentuk satu hotline, Pak. Jadi kalau ada kan yang 4 gagal, ya bisa menghubungi yang kami, tempat kami ini. Gitu loh. Sehingga kami ini bagian dari upaya kami untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat kita. Gitu. Jadi ini misi yang untuk kita emban sesuai arahan dari pusat, dari Jakarta. Dan yang tadi kita sudah nyebut masalah WNI, masyarakat yang WNI yang migrant worker, juga yang student. Terus ada 2 lagi, Pak, yang kita tangani, yaitu travelers. Banyak orang Indonesia yang lagi bepergian ke wilayah kerja kami, dan ini menjadi concern kami. Kami selalu mengkomunikasikan dengan mereka untuk segera kembali ke Indonesia. Karena untuk menghindari situasi lockdown yang mungkin ke depan belum pasti ini, terutama terkait dengan keterbatasan atau penutupan jalur-jalur penerbangan. Jangan sampai mereka itu stranded di sini, gitu. Itu yang kita selalu lakukan, Pak. Gitu. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan untuk mereka, termasuk kita juga menyampaikan himbauan-himbauan, Pak, di media sosial kami, dan juga langsung kita kirim juga yang melalui perwakilan masyarakat yang ada di negara bagian, baik itu himbauan yang dari pusat atau yang terkait dengan apa-apa yang harus kita lakukan. Dan kita juga sendiri dalam video conference itu, Pak, kita melibatkan dokter, Pak.
kita melibatkan dokter, orang kita, untuk membuka konseling untuk mereka yang mau bertanya mengenai COVID ini, termasuk cara-cara menghindarinya. Kita juga sekarang lagi menyiapkan juga untuk konsultasi psikologi, Pak. Bagi mereka mungkin, karena banyak yang depresi juga, Pak, yang stres. Ini harus tersalur ini. Nah, di kita sebetulnya banyak potensi, banyak orang yang punya background psikolog, Pak. Ini yang kita manfaatkan. Jadi mereka menjadi relawan untuk ini. Terus kita juga melibatkan lawyer, Pak. Lawyer imigrasi. Itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar keimigrasian dari kita ini. Semua supaya terlayani dengan baik. Karena yang lawyer imigrasi itu terkait dengan imigrasi Amerika Serikat. Jadi itu Pak yang kami lakukan selama ini. Nomor telepon hotline-nya berapa, Pak? Hotline ada 5, Pak. Mungkin nanti 5. Saya ada di sini. Perlu saya... Enggak, nanti di teks ke saya. Ya, nanti saya teks Bapak. Ya. Dan ya. Jumlah masyarakat Indonesia di wilayah Bapak berapa? Jumlahnya ada 32.000, Pak. 32.000 itu tersebar di 15 negara bagian. Nah, 32.000 yang warga negara Indonesia? Yang tercatat, resmi. Yang tercatat. Jadi bisa warga negara Amerika atau green card atau... Itu yang WNI, Pak. Itu yang tercatat resmi. Tapi kan mungkin ada yang undocumented juga yang belum tercatat sama kami. Gitu lah. Tapi yang resmi itu 32.000. Dari 32.000 itu sekitar 10 ribuan itu berada di New York, Pak, di New York City. Oke. Terus sekarang karyawan KJRI New York apa kerja dari rumah atau di kantor? Kami mulai terhitung mulai tanggal hari Senin, Pak. Hari Senin kemarin kita termasuk saya ini, saya itu udah dari work from home. Cuma khusus untuk konsuler, untuk pelayanan konsuler, biarpun sekarang skalanya agak terbatas daripada hari biasa, hari normal, nah itu kita tetap buka, Pak. Tapi itu untuk hal-hal yang sifatnya urgent, yang khusus, seperti misalnya untuk pengurusan, ada warga kita untuk perpanjangan password terkait untuk pengurusan green card. Itu kan nggak mungkin bisa ditunda. Atau ada warga kita yang ujuk-ujuk mendadak mau pulang ke Indonesia karena ada hal yang nggak bisa dihindari. Itu juga kita bantu. Atau ada yang meninggal kayak kemarin, kayak sekarang ini kami tangani di Boston ini. Mereka perlu surat pengantar untuk ini, untuk membawa jenazah ke Indonesia itu. Nah itu kan perlu surat dari kami itu. Nah itu kami selalu standby untuk itu. Jadi tetap buka untuk konsuler. Dan kami biarpun stay at home, tapi beberapa waktu kami masih ke sana, Pak. Dan kita sifatnya biarpun stay at home, kita melakukan komunikasi kerjaan itu tetap jalan dari rumah dan langsung disampaikan ke kami. Jadi secara laporan atau apa itu nggak berubah sama sekali, tetap. Cuma kita juga ini sifatnya on call. Anytime kita butuhkan, kita harus hadir fisik di kantor, kita harus hadir. Kalau ada sesuatu yang sifatnya harus kita tangani segera, Pak. Jadi. Untuk warga Indonesia yang warga negara Amerika, ya, dan seandainya ada emergency, itu bagaimana prosesnya sekarang? Nah, sebetulnya ada satu yang visa ya. Emergency dalam arti seperti apa, Pak? Seandainya dia perlu, kan mungkin orang tuanya lagi sakit. Oh iya. Ya. Nah, seperti itu. Seperti visa ya, pengurusan visa. Kita juga, kan kita terhitung tanggal 20 Maret kemarin kan mengeluarkan satu aturan untuk visa itu melarang kedatangan dari beberapa negara yang bagi warganya, bagi mereka yang melakukan kunjungan dalam waktu 14 hari ke beberapa negara yang terdampak itu. Tapi kita masih membuka, Pak, pemberian visa. Kan semua visa, baik itu bebas visa maupun visa on travel kan kita tutup, Pak. Kita tutup sementara. Nggak kita buka. Bagi warga masyarakat Indonesia yang warga negara Amerika, kalau mau pulang, jadi tetap mengikuti prosedur yang ada. Kita masih membuka visa yang harus apply visa, tapi mereka harus menyertakan surat keterangan sehat itu, yang bebas corona dari otoritas tempat. Nah, ini kita juga buka untuk melayani itu. Oke, jadi kalau otoriti setempat itu, apakah dokter bisa itu qualify? Itu dari otoritas kesehatan yang certified untuk masalah itu, Pak, yang benar-benar bisa mengeluarkan ini bahwa yang bersangkutan itu sehat, tidak terjangkit virus COVID-19 kayak gitu. Jadi dari rumah sakit atau dari dokter sendiri?
Dari otoritas kesehatan sejauh mereka bisa mengeluarkan surat itu dan itu dibenarkan. Dan saya rasa Amerika Serikat ini kan setiap aturannya sudah jelas. Jadi mereka yang berwenang untuk memberi pasti akan bisa mengeluarkan itu. Karena kalau mereka nggak punya kewenangan pasti mereka akan menolak. Kalau di sini, ya. Jadi dari lembaga otoritas itu. Jadi yang kami butuhkan cuma secari kertas dari otoritas kesehatan terkait. Ya, biasanya di Amerika yang saya tahu ya adalah dokter atau mungkin dari rumah sakit ya. Kalau di Indonesia mungkin lain ya, tapi di Amerika jadi maksud saya apakah surat dokter itu udah cukup atau masih belum cukup? Ini kan menyangkut masalah pemeriksaan yang untuk ini Pak, dia bebas berarti kan biasanya nggak asal ngasih terus dilihat secara fisik, ini nggak kelihatan sakit, terus dikasih, karena saya nggak demikian. Karena banyak yang carrier corona itu katanya kondisinya sehat, cuma dia nggak sakit, ya, cuma dia membawa virus itu. Nah, tentunya kalau surat keterangan sehat itu berarti secara komprehensif bahwa orang ini benar-benar nggak sehat, berarti harus melalui tes medis itu kan Pak. Nggak bisa dilihat dari lewat lewat rumah sakit atau saya ya bisa lewat rumah sakit, bisa lewat apa yang kira-kira itu sudah bisa berani menjamin bahwa si dia mereka yang bersangkutan itu sehat. Apakah sudah ada yang minta? Belum ada Pak. Belum. Oke. Sejauh ini belum ada. Ya. Okay. Biggest challenge-nya apa tuh Pak di sana? Sebetulnya untuk big challenge itu situasi kayak gini ya kekhawatiran kita itu jangan sampai ada ini Pak, apa namanya? Karena ini kan transportasi publik itu masih jalan di kita ini, itulah. Yang tantangan itu yang karena ini yang kita hadapi ini kan sesuatu yang nggak kelihatan mata Pak, virus gitulah. Yang anytime itu apa namanya bisa hinggap kepada siapapun gitu, siapa saja gitu. Dan banyak warga kita itu yang memang masih beraktivitas itu menggunakan transportasi umum. Jadi big challenge-nya itu mengenai potensi penularan yang anytime bisa terjadi itu. Biarpun sekarang ini situasi ini banyak dari mereka yang sudah stay at home itu, tapi masih ada juga aktivitas yang mereka itu untuk aktivitas di luar itu karena tuntutan pekerjaan mereka itu. Nah ini yang jadi satu big challenge itu. Terus tantangan berikutnya itu yang masalah ini untuk travelers ini, yang memang mau nggak mau harus kita bisa yakinkan betul untuk kembali itu ke Indonesia, karena belum tentu mereka itu juga bisa mudah begitu diyakinkan. Tapi kita harus mampu meyakinkan bahwa bukan masalah kita tuh melarang mereka di sini. Cuma jangan sampai mereka itu stranded. Bayangkan kalau ada turis yang cuma seminggu atau 2 minggu tinggal di hotel, tahu-tahu nggak bisa pulang sama sekali, nah itu kan menjadi stranded, Pak. Kalau cuma 1-2 orang mungkin masih bisa kita tampung lah di kita bantu. Tapi kalau jumlahnya sampai banyak gitu kan agak sulit nanti itu. Gitu. Jadi itu yang menjadi concern kita, yang tantangan kita untuk melewati masa krisis ini. Gitu. Apakah warga Indonesia, jadi warga negara Indonesia yang pulang sekarang dari New York ke Indonesia, apakah mereka harus kuarantin atau gimana tuh? Warga masyarakat Indonesia itu yang pulang dari Indonesia ke sana? Maksud dari New York pulang ke Indonesia? Sejauh ini belum ada aturan itu ya Pak. Tapi kalau yang dari warga New York yang berkunjung ke tempat negara bagian lain, itu ada yang memberlakukan untuk karantina 14 hari kayak gitu. Ya seperti kalau kita mau ke Alaska sebagai contoh. Nah, mereka memberlakukan itu 14 hari untuk dikarantin. Gitu. Kalau di kita belum ada itu, jadi karena ada beberapa warga kita yang belum lama ini karena harus pulang ke Indonesia, mereka bisa langsung pulang. Gitu. Udah kira-kira tahu berapa yang kena coronavirus di daerah New York, wilayah Bapak?
Oh, wilayah. Kalau di New York yang tercatat sampai hari ini, Pak ya, itu jumlahnya itu yang untuk seluruh wilayah kerja KJRI New York itu jumlahnya 54.180, Pak. Sementara yang meninggal 639. Ini yang untuk 15 negara bagian, Pak ya. Nah, dari jumlah itu, dari jumlah 54.180 kasus itu, untuk New York sendiri jumlahnya New York State ya, negara bagian New York itu 38.977 dan kasus meninggal 466. Nah, itu posisi kedua itu diduduki oleh New Jersey, tetangga New York. Nah, itu 6.876 kasus dan yang meninggal 81. Nah, sementara yang paling kecil itu di West Virginia. Itu jumlah kasus 76 kasus dan yang meninggal 0, tidak ada. Ini dari 15 negara bagian. Ini sampai as of tadi jam 12, Pak. Gitu. Dan warga kita ini cukup patuh juga, cukup baik ini, karena banyak dari mereka itu yang mematuhi aturan-aturan kayak stay at home, dan yang juga bagi mereka yang agak merasa sakit seperti flu atau demam, ini seperti ya beberapa teman kita yang sebab mengalami itu, mereka langsung melakukan self quarantine. Nah, walaupun akhirnya terbukti bahwa dia cuma demam biasa, gitu lah, cuma flu biasa, dia langsung melakukan self quarantine. Ya, ini yang hal yang cukup menggembirakan, menyenangkan kami, dan karena itu ini yang selalu kami himbau kepada mereka, kepada warga masyarakat Indonesia, baik itu yang WNI maupun yang warga negara Amerika Serikat, untuk ini mematuhilah peraturan yang diberlakukan oleh negara federal, negara bagian, dan negara kota atau county di mana tempat mereka berada, termasuk seperti dalam mematuhi peraturan stay at home atau sejenisnya. Dan yang kedua, untuk melakukan self quarantine dan juga hati-hati waspada dalam setiap beraktivitas sesuai arahan medis yang selama ini kita terima dari pihak otoritas kesehatan terkait. Apakah mudah dapat tes untuk COVID tes itu? Untuk tes COVID itu memang tidak mudah, Pak. Sekarang karena memang apalagi di New York ini kan sekarang sudah diberlakukan namanya ini drive-thru itu tes. Cuma itu kan harus melalui appointment dengan lembaga Departemen Kesehatan setempat untuk melakukan appointment. Karena kalau mereka tes pun harus agak antri itu, harus ini butuh waktu. Termasuk dalam ini kecenderungan untuk karena semakin banyaknya kasus ya yang terpapar COVID, juga untuk minta bantuan dari 911 juga tidak mudah, Pak. Kalau hari-hari normal itu bisa langsung kan, kita 911 langsung nggak begitu lama langsung datang, tapi sekarang kita bisa butuh 3 jam baru nyampe itu, baru muncul. Bukan karena apa, karena memang keterbatasan sarana, sementara jumlah kasusnya banyak. Itu yang membuat segala sesuatunya jadi butuh waktu. Yang terakhir, Pak. Ya, Pak. Pesan dari Bapak apa? Kami pesan yang kepada warga masyarakat Indonesia yang ada di wilayah kerja KJRI New York, termasuk yang ada di Amerika Serikat pada umumnya, stay safe, Pak. Stay healthy, dan stay at home, nggak usah keluar jika nggak ada hal-hal yang perlu untuk keluar, nggak ada hal penting untuk keluar, jadi stay at home, dan jangan panik, tetap cool menyikapi situasi ini, karena kalau situasi panik, permasalahan akan jadi berat, dan itu yang tidak kita inginkan, karena masyarakat tetap tenang aja menyikapi ini, tapi hati-hatilah, jadi waspada, dan selalu physical distancing harus diperhatikan. Karena sekarang istilah social distancing udah mulai dikesampingkan, Pak. Karena yang hubungan sosial itu tetap perlu, biarpun melalui Skype, melalui apa itu penting. Yang perlu itu, yang dipentingkan itu yang perlu untuk menjaga
kita jangan terjangkit adalah physical distancing. Jadi ini yang mungkin himbau kita, tetaplah patuhi aturan-aturan yang terkait dengan physical distancing, dan bagi yang beragama, mungkin umat beragama, baik itu mungkin yang Muslim, yang Nasrani, atau yang beragama yang lain, ya untuk sementara waktu beribadahlah di rumah. Karena ini untuk kebaikan bersama, untuk kesehatan kita semua. Terima kasih atas kesediaan Pak Arifi untuk sharing kepada kita semua. Sampai kita berjumpa lagi, Pak Arifi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.